Oke, yang pertama, nih, kita diminta untuk menjabarkan atau mensederhanakan bentuk-bentuk yang sudah diberikan berikut ini. Nah, yang pertama berarti ini kan kita mau kalikan ya. Nah, kalau kita kali itu caranya gimana? Tinggal kita lakukan perkalian ulangi ya. Jadi 4x kita kalikan ke sini, 4x kita kalikan nanti ke sini ya. Kemudian nanti ini min 3 kali kita kali ke sini, nanti ini kita kali ke sini. Sehingga di sini kita akan dapati apa? Bahwa 4x kali x itu akan menjadi 4x kuadrat ya. Nah, 4x kali 1 itu nanti dia jadinya adalah tambah 4x ya. Nah, ini min 3 kalikan nanti dengan x jadinya adalah min 3x ya. Nah, ini min 3 kali 1 itu nanti jadinya adalah minus 3. Oke. Nah, ini nah, ini nanti akan sama dengan apa? Nah, ini 4x kurang 3x itu nanti jadinya adalah x ya. Sehingga ini akan jadinya adalah apa? 4x kuadrat tambah x dikurangi nanti dengan 3. Ya. Nah, inilah nanti sih bentuk yang sudah sederhananya ya, gitu. Nah ini ada mau ditanya? Nah, nanti kalau ada Tidak, yang mau aman. nah, nanti kalau ada yang mau ditanya langsung saja ya. Oke. Oke. Nah, kita lanjut lagi untuk yang kedua. Nah, ini kita punya 3T min 2 kuadrat kan? Nah, jadi ingat kalau misalkan kita punya A plus B kuadrat itu nanti jadinya adalah apa? A kuadrat plus 2AB plus nanti dengan B kuadrat. Oke. Nah, kalau nanti misalkan pangkat 3 gimana? Kalau A plus B pangkat 3 itu nanti jadinya adalah A pangkat 3 tambah 3A kuadrat B tambah 3AB kuadrat tambah nanti B pangkat 3. Oke, A pangkat 3 tambah 3A kuadrat B tambah 3AB kuadrat tambah nanti dengan B pangkat 3 ya. Nah, jadi minimal ya dua ini yang perlu kita hafal ya. Kalau yang sampai pangkat 4, pangkat 5 ya. Nah, itu harusnya tidak akan di apa ya, tidak akan ditanyakan ya. Nah, oke ini. Nah, berarti nanti di sini itu jadinya adalah apa? Ya. Nah, ini biasanya sih ditanyakan paling cuma sampai yang pangkat 3 ya. Kalau pangkat 4, pangkat 5 dan seterusnya itu udah terlalu nguli jadinya ya. Makanya biasanya tidak ditanyakan. Nah, di sini berarti nanti jadinya adalah apa? Ya. Nah, jadinya nanti adalah ini berarti kan A kuadrat kan? Maka 3T kuadrat ditambah 2 kali A-nya, 2 kali 3T kali min 2 ya, 2AB tambahkan nanti dengan B kuadrat ya, tambahkan nanti dengan min 2 kuadrat. Sehingga kita dapati ini 9T kuadrat, ini 2 kali 3 kali min 2 jadinya adalah minus 12T min 2 kuadrat jadinya adalah plus 4 ya. Nah, ini adalah si bentuk yang sudah sederhana nih. Ya, ini harusnya juga tidak ada masalah. Nah, kemudian di sini ya, nah ini yang ini rumusan yang ini ya, bentuk yang ini hanya berlaku kalau dia hanya penjumlahan dari 2 suku ya, yaitu A tambah B doang. Nah, kalau penjumlahan 3 suku gimana? Nah, penjumlahan 3 suku yang mau tidak mau kita mesti kalikan secara manual. Oke ya, nah ini kita akan kalikan secara manual. Jadinya adalah apa? 2x kuadrat min x tambah 1 ya. Kalau kuadrat itu artinya kan kita kalikan lagi kan ya. Dengan dirinya sendiri ya. Nah, jadi seperti ini kan. Nah, sehingga kita akan dapati apa? Nah, ini tinggal kita lakukan perkalian pelangi ya untuk masing-masing sukunya. Nah, ini kali ke sini, ini kali ke sini, ini kali ke sini ya. Jadinya adalah apa? 2x kuadrat kali 2x kuadrat jadinya adalah 4x pangkat 4 ya. Nah, ini 2x kuadrat kali min x jadinya adalah minus 2x pangkat 3 ya. Nanti ini 2x kuadrat kali 1 itu jadinya adalah plus 2x kuadrat. Oke.
Nah, kemudian, nah ini berarti ini sudah oke ya. Nah, kemudian yang suku kedua juga kita lakukan perkalian pelangi. Nah, ini kali ke sini, ini kali ke sini, ini kali ke sini. Nah, sehingga kita dapati apa? Min X kali 2X kuadrat jadinya adalah min 2 X pangkat 3. Min X kali min X jadinya adalah, jika min X kali min X jadinya adalah tambah nanti dengan X kuadrat. Ini min X kali 1 jadinya adalah min X. Oke, nah ini sudah beres juga ya. Nah, ini tinggal yang ini perkalian pelangi ke sini ya. Oke, nah nanti ini jadinya apa? 1 kali 2X kuadrat itu jadinya adalah plus 2X kuadrat. Ini 1 dikali min X itu jadinya adalah min X. 1 dikali 1 itu nanti jadinya adalah 1 ya. Nah, sehingga nanti ini akan jadinya apa? Nah, ini tinggal kita sederhanakan saja ya. Nah, ini 4X pangkat 4 gak ada kawannya kan? Nah, tapi langsung 4X pangkat 4. Nah, kalau yang ada X pangkat 3, ini ya. Min 2X pangkat 3, min 2X pangkat 3 ya. Min 2 kurang min 2 jadinya adalah minus 4. Oke, nah habis itu yang X kuadrat itu dia adalah 2X kuadrat tambah X kuadrat tambah 2X kuadrat itu nanti jadinya adalah tambah nanti dengan 5X kuadrat. Oke, habis itu nanti ini min X kurang X itu nanti jadinya adalah minus 2X ya. Jadi nanti tinggal ditambahin dengan 1. Oke, ya itulah nanti sih bentuk yang sederhananya. Oke, Kak, berarti memang harus panjang gitu ya? iya karena kalau yang 3 suku emang kita gak ada rumusannya, jadi emang mesti nguli lah jadinya gitu. Oke, Oke, Kak. nah kemudian ini kita lanjut ya. Nah, tapi gak usah khawatir ya, ini gak akan dikasih sampai pangkat 3 lah. Karena itu kalau pangkat 3 udah terlalu nguli nanti jadinya ya. Nah, jadi gak akan dikasih yang se ekstrim itu. Oke. Nah, selanjutnya ini 3Y tambah 2 pangkat 3 ya. Nah, berarti kalau A tambah B pangkat 3 itu tinggal kita pakai rumusan yang ini saja. Oke, nah maka ini jadinya adalah apa? Ya, yang pertama ini nanti jadinya adalah 3Y pangkat 3 tambah 3 kali A kuadrat B ya. Nah, A-nya kan adalah 3Y ya. 3Y kuadrat kali B-nya 2 tambah 3AB kuadrat ya. Jadi 3 kali 3Y kali 2 kuadrat. Tambahkan nanti dengan ini B pangkat 3 ya. Berarti tambah nanti dengan ini 2 pangkat 3. Nah, sehingga nanti ini jadinya adalah apa? 3 pangkat 3 itu nanti jadinya adalah 27. Ya, Y pangkat 3 tambah nanti ini dengan 3 kali 3 kuadrat kan 9 ya. 3 kali 9 itu 27, 27 kali 2 itu adalah 54. Oke, nah ini 3 kali 3 itu 9, 9 kali ini 2 kuadrat itu adalah 4 ya. 9 kali 4 itu nanti adalah 36. Oke, nah tinggal ditambah 2 pangkat 3 itu adalah 8 ya. Maka nanti kita akan dapati bentuk yang seperti ini. Itu ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, nah untuk yang ini X kuadrat min 9 per X min 3 ya. Nah, ini berarti, nah kalau kita ketemu dengan bentuk A kuadrat min B kuadrat, maka ini bisa kita bongkar jadi apa? Nah, kalau ada ketemu A kuadrat min B kuadrat, maka kita bisa bongkar nanti dia menjadi A plus B kali nanti dengan A min B. Ya, A plus B nanti di nah dikali nanti dengan A min B. Ya, nah oke. Nah, selanjutnya nanti ini tinggal apa? Oke. Nah, nanti ini berarti bisa kita tuliskan dia sebagai, nah ini kan adalah X kuadrat min 3 kuadrat kan? Jadi bisa kita tulis nanti dia sebagai X plus 3 kali X min 3. Bagikan nanti ini dengan X min
3 ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ini kan sama-sama punya X min 3 kan? Oke, ini ada X min 3, ini nanti ada X min 3 ya. Nah, jadi meskipun dia punya sama-sama punya X min 3 ini, nah ini nggak boleh sembarang kita coret. Nah, jadi mesti kita lihat dulu. Ini apa? Bawahnya ada kemungkinan bisa 0 nggak? Ada ya, dia bisa 0 kalau misalkan nanti X-nya sama dengan 3 kan. Nah, karena dia ada kemungkinan bisa 0, maka kita nggak boleh coret. Oke, ingat ya. Jadi kalau di matematika ya, kita tidak boleh mempunyai yang bagian penyebutnya itu sama dengan 0 ya. Nah, sehingga nanti ini ya berarti X min 3 ini nggak boleh kita coret. Ya, nah tapi kalau nggak ada kemungkinan ya si penyebutnya ini ya kalau dia nggak ada kemungkinan bisa sama dengan 0, maka yaitu coret aja nggak masalah. Ya, nah dia hanya nggak boleh dicoret kalau misalkan dia ada kemungkinan bisa sama dengan 0. Oke, itu ya. Jadi jawabannya bukan X plus 3 ya? Enggak, nih biarin aja gitu jadinya. Oh, jadi kayak gini aja, Kak. Ya karena emang kita nggak boleh coret ya. Nah, ini sekarang saya mau tunjukkan. Jadi bedanya apa? X plus 3 sama X plus 3 kali ini ya. Nah, bedanya itu nanti adalah seperti ini. Ini misalkan setelah grafik ya. Nah, misalkan X plus 3 itu dia gambar grafiknya dia seperti ini kira-kira. Oke, nah ini nanti adalah Y sama dengan X plus 3 ya. Nah, jadi ketika X-nya 3, nanti Y-nya berapa? Tadi sini lah ya. Nah, nah, jadi ketika X-nya 3 ya. Nah, ini saya masukin X-nya 3, maka nanti Y-nya akan sama dengan 6 kan? Ya, saya masukin X-nya 3 kan nanti Y-nya sama dengan 6 ya. Nah, itu kalau dia Y sama dengan X tambah 3. Nah, tapi kalau dia bentuknya seperti ini, nanti dia bentuknya dia jadinya gimana ya? Nah, dia sebetulnya masih mirip, cuma nanti ketika si ini X min 3, ini X min 3 ya. Nah, jadi tapi ketika nanti kita tinjau ketika X-nya sama dengan 3, dia tidak ada nilainya. Ya, jadi ini kita bulat kosong gitu jadinya. Ya, artinya kalau saya masukin X-nya 3, dia nggak punya nilainya. Kalau ini saya tadi masukin nilai X-nya 3 kan hasilnya Y-nya adalah 6. Nah, kalau untuk kasus ini saya masukin X-nya 3, dia nggak punya nilai. Nah, makanya kita nggak boleh sembarang langsung coret ya. Oke, nah di sini kita nggak boleh sembarangan langsung coret ya. Nah, karena alasan itu ya. Jadi penyebut kalau dia sama dengan 0, maka dia tidak terdefinisi ya. Atau kalau di grafik ya dia jadi bulat kosong. Nggak ada nilainya gitu ya. Oke, nah seperti itu. Ya. Tapi kalau kita bisa apa ya, kalau misalkan di soal udah dibilang untuk X yang tidak sama dengan 3. Nah, kalau untuk X nggak sama dengan 3 kan artinya yang bawah ini nggak bisa 0 kan. Nah, kalau yang bawahnya ini nggak bisa 0 ya udah coret aja langsung nggak masalah. Oke, itu. Nah, nah sekarang kita lanjut lagi ya. Oke. Nah, ini X kuadrat min X min 12 ya. Nah, kalau kita punya persamaan seperti ini ya, ini kan kita mau faktorin tuh. Ya, persamaan kita mau faktorin persamaan kuadrat. Nah, nanti jadinya adalah apa? Jadi, kalau misalkan nanti ini ada X tambah A kali nanti dengan X tambah B, ya, ini kan kita mau faktorin nanti dia ke dalam bentuk seperti ini kan. Nah, ya, nanti ini jadinya apa? Ya, ini sama kayak tadi ya, kita lakukan perkalian pelangi. Nah, sehingga kita dapatnya apa? X kali X itu nanti adalah X kuadrat. Tambah nanti ini X kali B itu nanti adalah BX. Ini A kali X itu nanti jadinya adalah AX. A kali B itu nanti jadinya adalah AB. Sehingga nanti ini jadinya adalah X kuadrat plus A tambah BX ditambah nanti dengan AB. Oke. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya, berarti kalau kita mau faktorin ini ke sini, ya, berarti ini faktor-faktornya itu adalah apa? Kalau faktor-faktornya kita jumlahin, dia akan jadi yang koefisien yang X. Kalau kita kalikan, nanti dia akan jadi hasil yang konstantanya ini. Ya, nah berarti kesimpulannya adalah
ini adalah hasil perkaliannya ya, min 12. Nah, ini min 1 ini nanti jadinya adalah apa? Hasil dari penjumlahannya. Ya, jadi ini adalah hasil perkaliannya, ini nanti adalah hasil penjumlahannya. Nah, jadi kira-kira ya, berapa kali berapa yang nanti dia hasilnya adalah 12 dan kalau nanti kita jumlahkan dia bisa jadi minus 1. Oke. Nah, jadi berapa kali berapa bisa sama dengan 12 kan? Kita ada berapa kemungkinan? Bisa 1 kali 12. Ya, tapi kalau satu tambah apa kalau 12 sama 1 kita jumlahin atau kita selisihkan nggak akan mungkin bisa jadi min 1 ya. Nah, oke, berarti tidak mungkin ya yang 1 sama 12. Nah, ada lagi yang berapa? Bisa 6 sama 2 ya. Nah, 6 sama 2 juga apa? 6 sama 2 juga nggak bisa ya. Oke, 3. 6 sama 2 juga jumlahnya nggak bisa jadi min 1 ya. Nah, jadinya kita ambilnya yang 4. 3 sama 4. 3 sama 4 ya bisa dijumlahin jadi min 1. Berarti X min 4 plus 3. Nah, lagi-lagi ini karena ada kemungkinan bisa 0, jadi jangan kita coret ya. Nggak boleh kita coret. Ya, biarin aja udah. Gitu ya. Nah, oke, kita lanjut lagi ya. Kak, Ya. cuman selama ini tuh aku suka coret gitu kan, Kak. Heeh. Jadi gitu, jadi jawabannya kayak X plus 3 gitu. Itu jangan lagi, mulai sekarang jangan lagi ya. Karena Hah? kan Ini dia beda maknanya. selalu bener deh jawabannya. Hah? Selama ini selalu bener kalau X plus 3 gitu. Ya, itu salah satu apa konsep yang salah selama di SMA itu ya. Ah, Ya di perkuliahan ya, terutama kan nanti bab 0 kalian bahas lagi ini tentang semua ini kan. Nah, itu untuk kasus yang seperti ini nih kalian nggak boleh coret. Kecuali di soalnya udah disebutin bahwa misalkan X-nya tidak sama dengan 4. Berarti yang bagian ini itu apa dia tidak mungkin sama dengan 0. Nah, kalau dia nggak mungkin sama dengan 0, coret nggak apa-apa. Nah, hmm, itu. Ya, ada eh. kan ya pasti, Kak. Itu kebiasaan itu udah di apa ya tinggalkan ya itu ya. Ya, karena nanti jadi salah jadinya kan sayang ya kalau dia salahnya cuma kecil itu ya. Oke, Kak. Oke, nah selanjutnya yang ini. Nah ini berarti tinggal kita apa samakan penyebut ya. Nah jadi ini kita akan bikin penyebutnya jadi apa. Oke, ini kita akan bikin penyebutnya menjadi ini 3Y min 1 kali nanti dengan 2Y plus 1 ya. Nah berarti di sini yang dia belum belum punya yang mana? 2Y plus 1 ya. Nah, itu nih 2 kali 2Y plus 1 ya. Ditambah nanti ini Y. Nah, yang dia belum punya yang mana? Yang dia belum punya adalah yang 3Y min 1 kan? Berarti Y kali 3Y min 1. Sehingga nanti ini akan jadi apa? 2 kali 2Y itu nanti jadinya 4Y. 2 kali 1 itu jadinya adalah 2. Tambah nanti ini 3Y kuadrat min Y ya. Per nanti ini 3Y min 1 kali 2Y plus 1. Sehingga nanti dapati ini adalah 3Y kuadrat. 4Y min Y itu nanti jadinya 3Y. Tambahkan nanti dengan 2 ya. Nanti ini akan menjadi 3Y min 1 kali 2Y plus 1. Itu ya. Nah ini juga biasanya ya agak bisa kita sederhanakan lagi ya. Gitu. Ya sampai sini aman ya. Nah, kita lanjut lagi. Oke. Nah, ini tadi sudah beres. Nah, sekarang nih, hitunglah jarak antara tiap dua titik berikut dan tentukan juga titik tengahnya ya. Nah, oke. Jadi, misalnya nih ya, kita punya titik ini adalah A sama B ya. Nah, katakanlah jaraknya itu nanti adalah kita sebut dia sebagai D. Ya, jarak di antara dua titik ini ya, ataupun ya panjang garis ini berarti kan. Nah, itu nanti adalah B. Oke. Nah, ini berarti nanti ini kan kalau kita perhatikan dia hanyalah segitiga siku-siku kan ya. Oke, dia hanyalah segitiga siku-siku ya. Nah, kalau dia merupakan segitiga siku-siku berarti D ini tinggal apa? Pitagoras saja kan? Yaitu
D kuadrat itu akan sama dengan delta X kuadrat tambah nanti dengan delta Y kuadrat. Oke, ya, delta X kuadrat nanti ditambah dengan delta Y kuadrat ya. Nah, maka kita akan dapati apa di sini? Jadi D ini itu adalah akar dari delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat. Di mana delta X itu berarti adalah apa? Ya, misalkan ini adalah X2Y2, ini adalah X1Y1, ya berarti ini X2 kurang, ya, X2 kurang X1 kuadrat, tambah nanti dengan Y2 kurang Y1 kuadrat ya. Nah, itulah nanti jarak di antara dua buah titik. Nah, kalau untuk mencari titik tengahnya tinggal kita jumlahin bagi 2 ya. Jadi X1 tambah X2 bagi 2, Y1 tambah Y2 bagi 2 ya. Nah, mana yang mau menjadi X1, X1 Y1, mana yang mau menjadi X2 Y2 itu nanti bebas saja. Oke, mana yang mau menjadi X1 Y1, mana yang nanti mau jadi X2 Y2 itu nanti bebas saja ya. Oke. Nah, berarti di sini hitunglah jarak di antara tiap dua titik berikut ya, tentukan juga titik tengahnya. Nah, berarti ini jaraknya sama dengan apa? Kita bisa tuliskan nanti ini jaraknya itu berarti adalah akar dari delta X-nya kan? Nah, gampangnya ya udah, yang pertama ini yang kita bikin X1Y1, yang ini kita bikin X2Y2. Oke, ya. Nah, itu yang gampangnya saja ya. Nah, oke. Nah, sehingga nanti di sini kita dapati apa? Nah, ini berarti kan X2 kurang X1 ya. Berarti ini 3 kurang 7 kuadrat ditambah nanti ini 2 kurang 2 kuadrat ya. Nah, dapati berapa ini? 3 kurang 7 itu nanti jadinya adalah min 4 ya. Min 4 dikuadratkan dan jadi 16 ya. Nah, akar dari 16 itu nanti adalah 4. Oke. Nah, itu adalah jarak di antara dua buah titiknya. Kalau titik tengahnya berarti apa? Nah, titik tengahnya ya tinggal kita jumlahin bagi 2 ya. Berarti ini 7 tambah 3 per 2, koma ini 2 tambah 2 per 2 ya. Nah, sehingga kita akan dapati ini adalah 5,2. Oke, itu ya. Ini bisa dipahami ya. Ya, nah ini perihal akar 16 ini juga mesti hati-hati ya. Jadi kalau kita punya akar dari 16 ya, maka ya hasilnya ini langsung sama dengan 4. Nah, beda halnya dengan kalau ditanyakan itu adalah X kuadrat sama dengan 16. Oke, ya, kalau X kuadrat sama dengan 16 itu berarti adalah apa? Nah, ini nanti kita bisa bongkar dia nanti jadi X kuadrat min 16 sama dengan 0 ya. Berarti ini nanti jadi X tambah 4, X min 4 sama dengan 0. Sehingga kita bisa dapati, nah ini kan berarti X tambah 4-nya sama dengan 0, berarti X-nya adalah berapa? Minus 4 ya. Atau X min 4-nya yang sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan berapa? X-nya berarti sama dengan 4 ya. Nah, atau biasanya ini kadang yang kita langsung tuliskan dia sebagai apa? X-nya itu berarti itu adalah plus minus akar 16 ya. Yaitu plus minus 4. Ya, ini beda ya. Jadi kalau akar 16 ya itu pasti dapati hasilnya adalah 4 ya. Nah, tapi kalau X kuadrat sama dengan 16, maka kemungkinan X-nya bisa berapa saja ya. Nah, kemungkinan X-nya bisa berapa saja, itu berarti nanti dia akan jadi plus minus ya dari akar 16 ya. Atau itu adalah plus minus 4. Oke, nah itu juga dua hal yang berbeda ya. Gitu. Oke, bisa ya. Nah, kita lanjut. Oke, nah kalau ini berarti nanti dia jaraknya adalah apa? Nah, jarak itu tadi akan adalah delta X per delta Y kan ya. Nah, jadi ini X2 min 3 kurang 3 kuadrat tambah delta Y kuadrat ya. Berarti 3 kurang min 5 ya. Ini 3 kurang min 5 kan jadinya adalah plus 5 kuadrat. Hingga nanti ini dapati ini adalah akar dari berapa? 3 min 3 itu adalah 6. 6 kuadrat itu adalah 36 ya. Nah, 3 tambah 5, 8. 8 kuadrat itu adalah 60. Nah, sehingga nanti ini jadinya akar 100 ya. Nah, akar 100 kita tahu itu hasilnya adalah 10.
Oke, nah berarti jaraknya itu nanti adalah 10 ya. Nah, kalau untuk titik tengahnya berarti apa? Oke, nah kalau untuk titik tengahnya berarti itu nanti adalah Mmm, 3 min 3. Tinggal jumlah bagi 2 kan ya? 3 min 3,2 ini nanti jadi min 5. Ini min 5 plus 3 bagi 2 ya. Nah, otomatis kita dapatnya apa? 3 min 3 itu habis ya. 0 bagi 2 ya 0. Min 5 tambah 3 itu jadi min 2. Min 2 bagi 2 adalah min 1. Oke, bisa ya ini ya. Oke, nah nih kita lanjut lagi ya. Ya. Nah, sekarang ini tadi kita udah belajar jarak di antara dua buah titik ya. Oke, dan juga mencari titik tengahnya. Nah, selanjutnya ini kita akan berbicara yang namanya persamaan lingkaran. Oke, nah yang disebut persamaan lingkaran itu adalah apa? Ya, jadi sebelumnya yang disebut lingkaran itu sebetulnya adalah apa? Nah, lingkaran itu adalah kumpulan titik. Oke, lingkaran itu nanti adalah kumpulan titik ya. Nah, kalau kumpulan titik aja yang spesialnya apa dari si lingkaran ini ya? Tentunya kan kumpulan titik bisa banyak tuh ya, bisa jadi garis, bisa jadi apapun itu ya. Nah, kalau yang namanya lingkaran ini sebetulnya dia adalah kumpulan titik yang gimana gitu ya. Nah, jadi dia nanti sebetulnya adalah kumpulan titik-titik yang kalau kita tinjau dia terhadap suatu pusat ya, terhadap si pusatnya. Oke. Nah, di titik manapun itu ya, kalau kita tinjau jaraknya terhadap pusat, maka dia akan selalu sama panjangnya, ya. Jadi jaraknya ini ya, jadi kita mau tinjau titik ini ke sini, titik ini ke sini, titik ini ke sini ya, itu jaraknya selalu sama. Nah, kumpulan titik yang seperti itulah yang nanti kita sebut sebagai lingkaran. Oke. Nah, yang mana kita tahu ya bahwa jarak dari si titiknya itu ya ke pusat itulah yang nanti kita sebut sebagai jari-jari ya. Jadi jarak dari si titiknya itu ke pusat itulah yang nanti kita sebut sebagai jari-jari. Oke. Nah, sehingga nanti oke, nah sehingga nanti di sini ya tadi kan kita tahu jarak di antara dua buah titik itu adalah apa? Itu adalah akar dari delta x kuadrat tambah delta y kuadrat kan? Nah, berarti ini akar dari x min a kuadrat tambah y min b kuadrat. Ya, atau biasanya ya kita kan nggak suka ada dalam bentuk akar-akar ya. Kalau ada dalam bentuk akar biasanya agak ribet kalau kita mau menghitungnya. Nah, jadi kita akan hilangin akarnya dengan apa? Kuadratkan saja kiri kanan. Sehingga dapatnya apa? X min a kuadrat tambah y min b kuadrat sama dengan f kuadrat. Oke. Nah, otomatis ya nanti nah, otomatis nanti di sini untuk membuat satu ini kan adalah persamaan lingkarannya ya. Nah, jadi untuk membuat suatu persamaan lingkaran itu kita hanya butuh dua hal. Oke, yang pertama kita butuh si pusat lingkarannya, dan yang kedua nanti kita butuh jari-jarinya. Oke ya. Nah, kalau kita udah punya dua hal itu, maka kita sudah bisa membuat si persamaan lingkarannya. Oke, itu ya. Nah, hmm, oke, nah itu ya. Biasanya ya kalau si pusat lingkarannya itu ya di soalnya udah langsung, diketahui secara eks apa ya, secara eksplisit gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang juga enggak ya. Nah, yang biasanya lebih divariasikan itu adalah cara untuk mencari si jari-jarinya ini ya. Nah, itu yang nanti divariasikan. Nah, untuk masing-masing soal dia berbeda-beda gitu, ya. Nah, sebagai contohnya nanti kita bisa lihat di kasus yang ini. Oke. Nah, tadi kan kita udah tahu nih bahwa untuk membuat persamaan lingkaran kita butuh dua hal kan, yaitu titik pusatnya dan nanti jari-jarinya ya. Nah, kalau dalam soal ini udah langsung diketahui secara jelas ya, titik pusatnya di mana? Titik pusatnya itu ada di min 4,3.
ya, itu nanti adalah si titik pusatnya. Oke. Nah, kemudian nah, kemudian nanti ini jari-jarinya juga udah diketahui dengan jelas ya, yaitu adalah 4. Oke, ya. Nah, jari-jarinya itu nanti adalah 4 ya. Nah, sehingga di sini Oke, nah sehingga nanti di sini ya kita bisa langsung tuliskan persamaan lingkarannya adalah X min A ya, X min 4 jadinya plus ya. X plus 4 kuadrat tambah nanti ini Y min 3 kuadrat itu sama dengan F kuadrat ya atau 4 kuadrat. Kalau di sini kita bisa tuliskan jadinya adalah X tambah 4 kuadrat tambah Y min 3 kuadrat itu sama dengan 16. Oke. Oke, nah, kita lanjut ya. Nah, jadi biasanya nanti si jari-jarinya ini ya agak divariasi nih tuh cara untuk mencarinya ya. Nah, tapi kalau pusatnya ya umumnya sih udah langsung diketahui. Oke. Nah, selanjutnya ini memiliki pusat di 5,4 dan melalui titik 1,-1 ya. Berarti, nah ini juga AB-nya kita udah tahu kan ya, 5,-4. Oke, nah lagi-lagi ya kalau untuk membuat persamaan lingkaran yang kita butuh itu kan adalah dua hal kan. Oke, yang pertama itu nanti adalah oke. Nah, ini nanti adalah apa? Titik pusatnya itu adalah A, B dan juga nanti si jari-jarinya ya. Nah, kalau di sini kan di soal udah dibilang nih pusatnya ini dan dia ada melalui titik ini. Nah, berarti kan ini titik di lingkaran kan? Nah, jadi kalau titik jarak dari titiknya itu ke pusat itu tadi kita sebut apa? Ya, jadi dari titiknya itu ke pusat itu yang nanti kita sebut sebagai jari-jari ya. Nah, maka jari-jari itu nanti adalah jarak di antara dua titik ini. Ya, jadinya adalah akar dari delta X kuadrat ya. Berarti ini 1 min 5 kuadrat ditambah min 1 kurang min 4 ya. Berarti jadi tambah 4 kuadrat. Oke, nah sehingga nanti ini jadinya apa? Akar dari, nah 4 kuadrat, ini kan min 4 kuadrat itu nanti adalah 16, ini 3 kuadrat itu adalah 9 ya. Sehingga dapati akar 2 ya atau nanti jadinya adalah 5. Nah, kalau kita udah punya dua hal ini, ya udah punya apa? Si apa? Titik pusat dan juga jari-jarinya, maka kita bisa tuliskan nanti ini jadinya adalah bersama lingkarannya itu nanti jadinya adalah X min 5 kuadrat tambah nanti ini Y plus 4 kuadrat itu akan sama dengan F kuadrat ya atau 5. Nah, sehingga nanti ini akan jadi X min 5 kuadrat tambah nanti dengan Y plus 4 kuadrat sama dengan 25. Oke, ini bisa dipahami ini Bisa. saya. Nah, ini lagi. Memiliki diameter ini. Oke, nah, jadi kalau dia eh, diketahuinya diameter itu nanti jadinya gimana? Nah, jadi yang kita pertama-tama mesti tahu dulu ya definisi diameternya itu apa. Nah, diameter itu kan kita tarik garis dari ujung ke ujung kan? Oke, ya. Jadi diameter itu kan kita akan tarik garis dari ujung ke ujung. Nah, oke. Nah, tapi nggak sembarang ujung ke ujung ya. Nah, yang namanya diameter itu dia mesti melewati titik pusatnya. Oke, dia mesti melalui titik pusatnya ya. Nanti baru eh, apa ya kita bisa sebut nanti dia sebagai diameter ya. Nah, jadi katakanlah yang diameter itu adalah di sini. Ya, dia mesti lewati pusatnya ini. Kalau kita bisa sebut dia sebagai diameter.
Oke, tapi kalau nggak lewat pusat ya itu bukan diameter ya, meskipun dia nanti dari ujung ke ujung. Nah, katakanlah nanti ini adalah titik A, ini adalah titik B. Nah, berarti titik pusat lingkarannya itu di mana? Pusat lingkarannya itu kan berarti di tengah-tengah titik A, B kan? Nah, tengah-tengah titik A, B itu berarti adalah apa? Nah, tadi titik tengah itu kan jumlah bagi 2 ya. Nah, jadi ini kita manfaatkan apa yang sudah kita ketahui sebelumnya tadi ya. Nah, jadi ini kita jumlah bagi 2 jadinya adalah min 13 tambah 11 bagi 2, koma, min 4 tambah 6 bagi 2. Nah, sehingga nanti ini akan menjadi min 2/2 itu adalah min 1. Ini juga 2/2 itu nanti jadinya adalah sah ya. Oke, nah itu adalah si A, B-nya ya. Oke. Nah, kemudian untuk apa? Jari-jarinya gimana? Jari-jarinya kan berarti ini hanyalah setengah dari panjang A, B ya. Oke. Jadi ini nanti jadinya adalah setengah kalikan nanti panjang AB itu adalah akar. Oke, akar dari ini jaraknya itu kan adalah delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat ya. Berarti ini 11 min 13 kan jadi plus ya. Tambah nanti ini sorry, ini ya benar ya. 6 min 4 kuadrat. Nah, sehingga ini jadinya adalah apa? Ini akar dari 24 kuadrat ditambah nanti ini, sorry, ini min 4 jadi plus ya. Plus 10 kuadrat ya. Nah, nanti jadinya adalah 26 ya. 26 bagi 2 itu adalah 13. Oke, ya itu nanti adalah 13 ya. Nah, sehingga nanti oke, nanti di sini ya. Nah, itu adalah apa? Kita bisa tulis karena kita udah tahu A, B dan juga jari-jarinya, maka kita bisa tuliskan nanti ini jadi X min 1 jadi X plus 1 kuadrat tambah nanti dengan ini Y min 1 kuadrat itu akan sama dengan 13 kuadrat ya. Atau kita dapati ini X plus 1 kuadrat tambah Y min 1 kuadrat sama dengan 1/6. Oke, nah inilah nanti sih persamaan lingkarannya ya. Nah itu. Oke, bisa ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, tentukanlah. Nah, jadi kalau tadi kan kita dengan bermodalkan informasi pusat ya dan juga nanti jari-jarinya kita membuat persamaan lingkarannya kan. Oke. Nah, sekarang ini kebalikannya ya. Nah, kita dari si persamaan lingkarannya kita akan ditanyakan pusat dan jari-jarinya berapa ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini jadinya adalah apa? Ini X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25 ya. Berarti ini kan sebetulnya adalah X min 0 tambah X min 0 kuadrat tambah Y min 0 kuadrat kan. Berarti kita bisa ketahui nanti ini pusatnya itu ada di 0,0 ya. Dan jari-jarinya ini kan sama dengan R kuadrat kan. Ini sama dengan ini tinggal diakarin ya. Akar dari 25 apa? Oke. Akar dari 25 itu adalah apa ya? Itu ya. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, ini X tambah 1. Nah, ini berarti pusatnya ada di mana? Nah, pusatnya ini ada di min 1, Y-nya adalah 4 ya. Berarti ini 1,4 ya. ya min 1 sama min 1,4 ya. Nah, kemudian untuk jari-jarinya apa? Jari-jarinya berarti akar dari ini kan ya. Akar dari 64 itu nanti adalah 8. Itu ya. Oke, nah selanjutnya. Ini. Oke, sebelum kita ke soal selanjutnya ya, kita akan lihat yang namanya eh, oke, yang namanya
kuadrat sempurna dulu ya, karena untuk yang soal selanjutnya ini kita butuh teknik kuadrat sempurna ini. Nah, jadi kuadrat sempurna itu adalah apa? Dari persamaan kuadrat, kita mau nyatain dia jadi sesuatu kuadrat tambah nanti dengan sesuatu. Oke ya, jadi sesuatu kuadrat tambah nanti dengan sesuatu gitu ya. Oke. Nah, sehingga jadi di sini kita usahakan mau munculin si AX kuadrat tambah BX-nya dulu. Maka kita bisa ngambil ini sama dengan apa? Ini akan sama dengan AX tambah B per 2 akar A dikuadratin. Oke, nah ini kalau kita bongkar dia tadi jadi apa? Ini kan nanti jadi yang A kuadrat ya, berarti ini kuadrat jadinya akar A dikuadratinnya jadi A ya, kali X kuadrat. Nah, ini tambah 2AB ya, tambah 2 kali ini kan ya. 2 akar A kali ini kan jadi coret-coret habis ya. Berarti ini tinggal nanti tambah dengan BX ya. Nah, udah muncul bentuk yang kita inginkan ya. Nah, cuma apa? Ada kelebihan lagi ya. Karena ini masih ada tambah lagi dengan nih yang B dikuadratin ya. Berarti jadinya adalah B kuadrat per 4A. Nah, berarti yang kita inginkan di sini kan hanyalah A kuadrat AX kuadrat tambah BX kan ya. Nah, kelebihan ini berarti kelebihan ini ya untuk hilanginya tinggal kita selisihkan saja ya dengan B kuadrat per 4A ya. Tambah nanti dengan C. Oke ya. Nah, ini secara umum dia seperti ini ya. Nah, tapi bentuk yang biasanya sering kita temui ya. Nah, itu adalah yang depannya ini ya, dia cuma langsung jadi satu. Ya, nah kalau dia depannya langsung jadi satu ya tinggal kita ganti semua A-nya jadi satu kan ya. Nah, ini jadi lebih mudah ya. Jadinya ini akan sama dengan apa? X ditambah setengahnya ini ya. Jadi ditambah B per 2 kuadrat. Nah, ini kan kalau kita bongkar nanti dia akan jadi X kuadrat tambah 2AB ya, berarti 2X tambah B kuadrat per 4. Berarti kan ini cuma ada kelebihan B kuadrat per 4 kan? Nah, tinggal kita selisihkan B kuadrat per 4 tambah nanti dengan C. Oke, itu ya. Oke. Nah, nah berarti ya. Nah, untuk kasus yang seperti ini, nah ini kita akan apa? Di yang bagian Y-nya ini kita akan coba melakukan si kuadrat sempurnanya itu. Ya. Nah, sehingga nanti ini eh jadinya adalah apa? Ini X kuadrat tambah. Nah, ini berarti kan mau kita kuadrat sempurna kan? Nah, Y kuadrat tambah 10Y, dia jadinya apa? Y ditambah setengahnya ini. Setengahnya 10 itu kan adalah 5 ya. Y tambah 5 kuadrat. Nah, kita lihat dulu ya. Ini kan nanti jadinya adalah Y kuadrat tambah 10Y tambah 25 kan. Ada kelebihan yang kita inginkan hanya Y kuadrat tambah 10Y. Ini ada kelebihan 25 ya. Berarti kita mesti kurangi nanti dengan 25. Oke, ini akan sama dengan 56 ya. Sehingga nanti ini jadinya adalah X kuadrat tambah Y plus 5 kuadrat. Itu akan sama dengan, nah ini tinggal kita pindah, jadinya apa? 56 tambah 25 itu adalah 81. Oke, 81 ya. Nah, berarti ini kita tahu nanti ini pusatnya di mana? Pusatnya itu ada di 0,-5. Nah, sedangkan jari-jarinya itu nanti adalah akar dari 81 ya. Nah, akar dari 81 itu adalah 9. Gitu ya. Oke. Nah, nih ada mau tanya dulu Aman. ya. Lanjut lagi. Oke. Nah, ini jadinya apa? X kuadrat tambah 6X ini kan jadinya adalah, nah, ini kita akan kuadrat sempurna ya. Ambil setengahnya ini ya. 6 setengahnya berarti adalah 3 ya. X tambah 3 kuadrat. Nah, ini kalau kita bongkar, nanti dia jadinya adalah X kuadrat tambah 6X tambah 9. Ada kelebihan 9 di sini. Ya, nah untuk hilangin kelebihan 9-nya, kita
kurangi nanti dengan 9. Oke, berarti yang ini sudah beres ya. Nah, tinggal yang ini, y kuadrat min 2y. Berarti kita akan bikin dia jadi apa? Y tambah setengahnya ini ya, setengah dari min 2 itu adalah -1. Oke, nah ini kalau kita bongkar, nanti dia jadinya adalah y kuadrat minus 2y tambah 1 ya. Nah, di sini ada kelebihan 1 kan? Nanti kita mesti selisihkan nanti dengan 1 ya. Gue tambahkan lagi ini dengan 1. Sama dengan 0. Oke, nah sehingga ini min 1 tambah 1 habis. Min 9 pindah kanan nanti jadi plus 9. Sehingga kita dapati adalah X tambah 3 kuadrat tambah nanti dengan Y min 1 kuadrat itu akan sama dengan 9. Berarti dari sini kita akan dapati informasi bahwa pusatnya ada di titik min 3,1 dan jari-jarinya itu nanti adalah 3 ya, itu. Oh, Oke, bisa dipahami? Bisa ya? mau nanya, halo? Ya, kenapa? Eh, itu X kuadrat X kenapa bisa jadi X tambah 3 kuadrat? Oh, kita mau kuadrat sempurna ya. Jadi Oh, kuadrat sempurna itu artinya dari yang bentuk X kuadrat tambah 6X ini kita mau ubah jadi sesuatu kuadrat tambah sesuatu gitu. hmm, Nah, jadi ini proses mengubahnya itu adalah apa? Kita ambil yang ini tadi ya. Kita ambil X ditambah setengahnya ini. Oke. mm-mm, Nah, X ditambah setengahnya ini kan berarti 3 ya. Ya, iya, ini X ditambah 3 kuadrat. Nah, ini kan kalau kita bongkar dia jadinya X kuadrat tambah 6X tambah 9 kan. Nah, iya. inilah bentuk yang kita inginkan tuh X kuadrat X tambah X kuadrat tambah 6X. Nah, sisanya ini kan ada plus 9 kan. Nah, jadi supaya hilang nanti kita tinggal minus 9 ya. Jadi X kuadrat tambah 6X ini bisa kita ubah dia menjadi X plus 3 kuadrat min 9 gitu jadinya ya. Jadi hasilnya tuh nggak sama dengan yang awal ya. Maksudnya kan awalnya kan X kuadrat plus 6X. Ini kan jadi X kuadrat plus 6X plus 9 kan garis 9 awalnya. Heeh, ya, karena awalnya gak ada 9, makanya kan ini kita tetap mesti gak ada 9 kan. Nah, makanya kita kurangi lagi Oh, dari 9. Itu. oh, diubah bentuknya. Heeh. Oke, Ya. oke, Ya. oke, oke. Jadi kita masih tak pertahankan bentuknya masih sama ya. Jadi ini karena ada kelebihan 9, jadi kita selisihkan supaya gak ada kelebihannya. Ya, sama seperti ini ya. Nah, ini kan kalau kita bikin dia jadi Y min 1 kuadrat kan jadi Y min kuadrat min 2Y tambah 1 kan. Yang kita inginkan kan hanya Y kuadrat min 2Y. Ya, Oh, karena kalau nggak dikurangin satu tuh ada satunya ya. iya ada plus satunya ya. Yang kita inginkan kan Hmm, hanya yang ini doang gitu. Makanya kita min 1. oke deh Kak. Siap. Oke. Paham. Nah, oke. Oke. Tuh. Nah, itu tadi adalah persamaan lingkaran ya. Mhm. Oke. Nah, kemudian eh, kemudian ini kita akan melihat yang namanya persamaan garis ya. Nah, sebetulnya yang kita sebut sebagai garis itu apa? Nah, yang kita sebut sebagai garis itu sebetulnya nanti adalah kumpulan titik-titik juga ya. Oke. Nah, tapi yang membedakan apa? Lingkaran dengan garis. Ya, tentunya lingkaran sama garis ya jelas beda ya. Oke. Nah, jadi kalau garis itu dia adalah kumpulan titik-titik yang nanti dia mengarah ke suatu arah tertentu ya. Nah, oke, itu nanti yang kita sebut sebagai persamaan garis. Nah, untuk membuat persamaan garis, kita di sini butuh dua hal juga. Ya, tadi kan butuh untuk membuat persamaan lingkaran kita butuh dua hal nih. Ya, kalau kita mau bikin persamaan garis juga sama ya, kita juga butuh dua hal. Oke, di mana yang pertama yang kita butuh adalah apa? Yang kita butuh adalah titik yang dilaluinya, ya, yaitu kita sebut nanti dia di x0, y0. Oke, itu adalah salah satu titik yang dilaluinya ya. Nah, x0, y0. Nah, oke. Ini titik yang dilalui ya. Kemudian yang kedua ya, jadi yang membedakan nanti satu garis dengan garis yang lain itu adalah apa? Si gradiennya ya atau kemiringannya. Ya, di mana gradien itu nanti adalah delta y per delta x. Oke, ya, jadi, nah sehingga kalau kita udah punya titik yang dilalui, udah punya gradien, maka nanti tinggal kita masukin ke sini, yaitu y min y0 sama dengan m kali x min x0.
Oke, nah itulah nanti akan menjadi satu persamaan garis. Ya. Nah, jadi tadi apa untuk membuat persamaan garis ya, ingat lagi kita butuh dua hal. Yang pertama titik yang dilaluinya kita sebut sebagai x0 y0 dan juga yang kedua adalah si gradiennya ya. Yang nanti itu adalah delta y per delta x ya. Oke. Nah, maka nah ini di sini hitunglah gradien dari masing-masing garis yang lalu. Oke. Nah, berarti kalau kita mau menghitung gradien ini nanti jadinya apa? Jadi pertama ini kan kita butuh x0 y0 ya. Nah, ini kan mau tentuin persamaan garisnya kan ya. Nah, x0 y0-nya berarti sama dengan apa? Nah, bebas ya. Jadi x0 y0 ini kan titik yang dilalui nih ya. Nah, ini 0,0 sama 3,3 ini kan dua-dua dilalui oleh garis itu kan ya. Nah, jadi yang manapun yang mau 0,0 atau 3,3 yang kita jadiin x0 y0 gak apa, dua-duanya boleh ya. Nah, hasilnya bakal sama saja ya. Nah, cuma lebih mudahnya apa? Lebih mudahnya pasti yang lebih banyak nol ya. Oke, yang lebih mudahnya itu pasti yang nanti lebih banyak nolnya ya. Nah, itu x0 y0-nya ya. Nah, kemudian yang kedua kita butuh gradien. Gradien itu adalah apa? Gradiennya itu kan tadi adalah delta y per delta x-nya ya. Ya, jadi persamaan garis ya biasanya nanti yang divariasikan yaitu cara untuk mencari gradiennya. Kalau titik yang dilalui mah biasa udah langsung diketahui secara langsung dari soal. Nah, jadi ini tinggal delta y per delta x ya, yaitu ya delta y-nya berarti apa? Min 3 kurang 0. Oke, bagikan nanti dengan delta x-nya adalah 3 kurangi nanti dengan 0 ya. Jadinya min 3 bagi 3 itu adalah min 1 ya. Nah, sehingga kita udah punya x0 y0, udah punya m-nya. Nanti ini akan jadi y min ya, tinggal kalau udah punya ya tinggal kita masukin ke sini aja ya. Y min y0, y min y0 berarti y min 0 sama dengan ini min 1 kali x min 0 ya. Sehingga dapati y-nya sama dengan min x ya, itu. Nah, inilah nanti sih persamaan garisnya ya. Oke, bisa ya. Nah, kita lihat lagi, ini satu contoh lagi. Nah, ini juga sama ya. Jadi, nah mana yang kita mau jadi pilih jadi x0 y0 sama aja ya. Mau yang min 5,1 boleh, mau yang 0,9 boleh ya. Nah, ingat pilihnya ya kita pilih aja yang banyak banyak nolnya ya. Karena kalau ada banyak nolnya itu gampang ya. Oke, ya, gampang dihitung ya kalau banyak nolnya. Oke, nah sehingga nanti ini saya pilih yang 0,9 saja ya, jadi x0 y0-nya. Ini nanti kemudian selanjutnya adalah gradiennya kan. Nah, gradiennya memang berarti delta y per delta x ya. Delta y-nya apa? 9 kurang 1 per ini 0 kurang min 5 ya, jadi 0 plus 5. Sehingga dapat ini adalah 8 per 5 kan. Nah, ini tinggal apa? Y min Y0 yaitu Y min 9 sama dengan M ya. 8 per 5 kali X min X0 yaitu adalah 0. Oke, nah sehingga nanti ini jadinya Y min 9 sama dengan 8 per 5 X ya. Nah, kalikan ini ya, ini bisa kita tuliskan langsung seperti ini ya. Y sama dengan 8 per 5 X ditambah nanti dengan 9 ya. Atau kalau kita tidak mau seperti ini, kita juga boleh tuliskan ya kadangkala ya kalau misalkan kurang suka ada pecahan-pecahan gini nih ya. Nah, kita kalikan semua dengan 5 itu juga boleh ya. Jadinya kan 5Y minus 45 sama dengan 8X ya. Nah, kita pindah semua ke kanan, dia akan menjadi 8X min 5Y plus 45 sama dengan ya. Nah, ini juga sama aja ya. Ini juga persamaan garis. Nah, Nah, tapi kalau dari saya sendiri ya, saya lebih prefer penulisannya bentuk seperti ini ya. Kenapa? Karena kan kita punya nanti bentuk umum persamaan garisnya itu adalah Y sama dengan MX plus C. Jadi kalau kita udah tulis seperti ini, kita udah langsung ketahuan bahwa ini koefisien dari X-nya itu nanti nunjukin apa? Nunjukin si gradiennya ya, atau kemiringan.
Oke, gitu ya. Nah, ini ada yang mau ditanya dulu ini. Nah, ini variasi lainnya lagi ya. Nah, tentukan persamaan garis yang memenuhi masing-masing kondisi berikut ya. Ingat bahwa membuat persamaan garis kita hanya butuh dua hal. Oke, di mana yang pertama itu adalah titik yang dilaluinya ya. Dan juga yang kedua itu adalah gradien. Nah, berarti kan ini titik yang dilaluinya kita udah punya nih, yaitu A, B-nya berapa? Itu nanti adalah 2,3 ya. Nah, itu adalah titik yang dilaluinya. Oke, nah sekarang untuk gradiennya berarti gimana? Nah, gradiennya udah langsung diketahui -2 ya. Nah, ini mudah nih ya, karena semuanya udah langsung diketahui. Sehingga kita bisa tuliskan nanti ini jadi Y min X, ini bukan AB ya, X0 Y0 ya tadi ya. Nah, Y min Y0-nya yaitu Y min 3 sama dengan -2 kali X min X0-nya yaitu 2 ya. Nah, sehingga nanti ini Y min 3 sama dengan -2X plus 4 ya. Ini kita bisa tuliskan nanti Y-nya akan menjadi -2X tambah nanti dengan 7. Oke, gitu ya. Hmm. Nah, kalau ini gimana? Melalui titik 1,-2 dan sejajar dengan garis ini ya. Nah, oke, lagi-lagi di sini kita sudah tahu bahwa X0, Y0 itu nanti sama dengan 1, minus 2. Oke, itu nanti adalah X0, Y0-nya ya. Nah, sekarang kan kita mau dia sejajar dengan garis ini kan. Nah, kalau dua garis kita sebut sejajar itu kalau apa? Nah, dua garis kita bisa sebut sejajar kalau nanti ya, jadi misalkan kita punya garis ini nih ya sama garis ini. Nah, ini kan dua garis yang sejajar kan ya. Nah, dua garis yang sejajar ini ya itu dicirikan apa? Nah, dua garis yang sejajar ini itu dicirikan bahwa kemiringannya sama ya atau gradiennya itu sama. Oke, ya. Jadi kalau dua garis memiliki kemiringan yang sama, maka itu nanti memiliki gradien yang sama, itu berarti kedua garis itu bisa kita sebut sebagai dua garis yang sejajar ya. Nah, berarti nanti ini garis ini sama garis ini kita sebut sejajar kalau nanti ya, jadi garis satu sejajar ya. Jadi kalau misalkan kita punya garis satu sejajar dengan garis dua, maka ini nanti M1 itu akan sama dengan M2-nya ya. Jadi gradiennya itu akan sama ya kalau kedua garisnya itu sejajar. Oke. Nah, sehingga nanti oke. Nah, sehingga nanti ini berarti gradien garis yang kita inginkan akan sama dengan gradien garis yang ini ya. Nah, untuk mendapati gradien garis ini gimana? Kita kembali lagi ke definisi apa ke persamaan umum tadi ya, bahwa persamaan garis nanti kan kita bisa pandang dia sebagai Y sama dengan MX plus C. Nah, kalau udah dalam bentuk seperti ini, maka koefisien dari si X-nya itu yang nanti akan menjadi gradien. Ya, nah berarti nanti ini bisa kita tuliskan jadi apa? Ya, nah kan kita mau dia Y sama dengan kan ya. Nah, berarti ini semua kita bagikan dengan 2. Jadinya Y sama dengan 3/2 X. Oke. Oke, Y sama dengan 3/2 X ditambah nanti dengan 10/2 itu adalah 5. Ya. Nah, berarti kita cocokin ke bentuk yang tadi Y sama dengan MX tambah C. Otomatis di sini kita akan dapati bahwa kemiringannya atau M-nya itu akan sama dengan apa? M-nya itu berarti koefisien dari si X-nya ini, yaitu
3/2. Oke ya, nah ini kita sebut M1 ya. Nah, berarti garis yang kita inginkan ya, maka M-nya gradiennya masih sama dengan apa? Ya, karena kan dia maunya sejajar nih. Berarti gradien garis yang kita inginkan mesti sama dengan M1. Oke, yaitu ini akan sama dengan 3/2. Oke ya, itu nanti akan sama dengan 3/2 ya. Nah, sehingga kalau kita udah punya titik yang dilalui ya, udah punya gradiennya, maka kita sudah bisa membuat persamaan garisnya itu ya. Nanti jadinya adalah Y min Y0 yaitu Y min 2 ya. Jadi Y+2 itu akan sama dengan gradiennya adalah 3/2 kali X min 1. Oke. Nah, ini jadinya adalah apa? Y+2 ini akan sama dengan 3/2 X min 1. Nanti Y-nya ini akan menjadi, kok min 1? -3/2 ya. Ini nanti jadi 3/2 X kurangi. Nah, ini pindah ke sini kan nanti kurangi 2/2 ya. Berarti nanti min 7/2. Ya, oke. Oke, Kak. Hmm. Oke, nah lanjut lagi ya. Nah, sekarang kok melalui 2,1 dan tegak lurus ya. Nah, berarti ini juga sama ya. X0 Y0-nya itu adalah 2,1. Oke, itu nanti adalah si X0 Y0-nya ya. Nah, kalau tegak lurus gimana? Jadi kalau kita misalkan punya garis satu, dia tegak lurus dengan garis yang kedua ya. Nah, maka gradien garis yang pertama kali gradien garis yang kedua itu akan sama dengan -1. Oke, jadi kalau kita punya dua garis yang saling tegak lurus, maka perkalian gradiennya itu pasti akan menjadi -1. Oke. Nah, sehingga nanti di sini ya. Nah, jadi seperti tadi lagi ya. Ini bisa kita tulis jadi apa? Ya. Ini bisa kita tulis nanti dia jadi 3Y sama dengan Y2X plus 5. Berarti ini Y sama dengan -2/3X ditambah 5/3. Ya. Oke. Nah, maka ini nanti gradiennya jadinya apa? Ini kalau saya nyatakan dia sebagai M1 ya. M1-nya itu adalah -2/3. Ya. Oke. Nah, sekarang tinggal. M2-nya 3/2 kan ya? Nah, jadi nanti yang kita inginkan itu kan adalah yang tegak lurus dengan dia. Berarti ya udah tinggal M kali M1 itu sama dengan -2/3 ya. Eh, -1 ya. Nah, sehingga kita akan dapati M dikali -2/3 itu adalah -1. Maka M-nya ini akan sama dengan 3/2 ya. Nah, M-nya ini. Nah, jadi kalau kita udah punya kedua ini, ya udah tinggal masukin saja ya. Y min Y0 itu Y min 1 sama dengan 3/2 kali X min 2. Nah, maka dapati ini Y min 1 sama dengan 3/2 X kurangi nanti dengan 3 ya. Atau Y-nya ini jadinya adalah 3/2 X minus 2. Oke, itu ya. Nah, nah sekarang ini ya, tentukan gradien dan perpotongan dengan sumbu-sumbu koordinat dari tiap garis berikut. Oke. Nah,
Oke. Berarti di sini ya, kalau yang namanya perpotongannya itu gimana? Nah, perpotongan dengan sumbu X artinya kan dia kena ke sumbu X-nya di mana gitu kan ya? Oke. Nah, potong ke sumbu X-nya itu berarti adalah saat di mana nanti Y-nya yang sama dengan nol ya. Nah, berarti perpotongan dengan sumbu X itu adalah kondisi di mana nanti Y-nya sama dengan nol. Oke. Nah, kalau perpotongan dengan sumbu Y apa? Kalau perpotongan dengan sumbu Y berarti kan itu yang ini kan ya. Nah, ini terjadinya kapan? Nah, ini terjadinya adalah ketika nanti si X-nya yang sama dengan nol. Oke. Nah, oke. Ya, Oke. jadi perpotongan dengan sumbu X itu adalah Y0. Perpotongan dengan sumbu Y itu nanti adalah saat dimana nanti X-nya yang sama dengan nol ya. Nah, berarti kalau kita lihat di kasus ini ya, tentukan gradien dan perpotongan dengan sumbu koordinat dari tiap garis berikut ya. Berarti kalau gradiennya tinggal kita tulis jadi apa? Kita bikin dulu jadi Y sama dengan kan. Bagi semua dengan 3, jadinya adalah Y sama dengan 7/3 X ditambah 21/3 itu adalah 7 ya. Nah, sehingga dari sini kita udah langsung tahu bahwa nanti si gradiennya adalah ini ya. Gradiennya berarti itu adalah 7/3. Oke. Nah, kemudian perpotongannya gimana? Nah, kalau perpotongan dengan X berarti perpotongan dengan sumbu X. Nah, itu nanti dicapai ketika nanti Y-nya sama dengan nol ya. Nah, nah. Ketika Y-nya nol ya, ya udah, ini mau masukin ke persamaan ini boleh, mau masukin ke yang sini juga boleh ya. Nah, bebas saja ya. Nah, ini misalkan saya masukin ke atas nih. Jadi jadinya adalah apa? Kalau Y-nya nol, berarti kan ini nanti jadi nol sama dengan 7X tambah 21. Sehingga kita tuliskan nanti ini 7X-nya sama dengan minus 21. Nah, berarti X-nya sama dengan min 3. Oke, itu ya. Oke, itu ya. Nah, sekarang berarti kalau yang namanya titik perpotongan ya, titik perpotongannya itu nah, ini adalah apa? Dia mesti gabungan X, Y ya. Berarti nanti ini akan jadi min 3,0 ya. Nah, inilah nanti titik perpotongan dengan sumbu X-nya ya, yaitu di min 3,0. Oke, karena kan Y-nya ini adalah 0 ya. Nah, inilah nanti titik perpotongan dengan sumbu X-nya. Ya, itu ya. Nah, kemudian selanjutnya, kok perpotongan dengan sumbu Y jadinya apa? Nah, kok perpotongan dengan sumbu Y, itu kan saat dimana nanti X-nya yang sama dengan 0. Oke. Nah, di sini berarti ketika X-nya sama dengan 0 jadinya apa? Itu jadinya adalah 3Y sama dengan 21 ya. Berarti Y-nya sama dengan 7. Nah, sehingga titik potongnya berarti kita dapati apa? Titik potongnya itu nanti ada di 0,7 jadinya ya. Nah, ini titik potong dengan sumbu Y-nya ya, gitu. Ya, jadi kalau yang ditanyakan itu titik potong ya jangan jangan cuma sampai berhenti di X-nya saja ya, tapi kita mesti nyatakan dia nanti dalam kombinasi X, Y-nya itu ya. Oke, nih bisa ya. Nah, kita lanjut lagi. Ini berarti untuk dapati gradiennya gimana? Nih, kita langsung saja kita tulis Y sama dengan plus 6X tambah 6. Oke.
Nah, Y sama dengan nah, sehingga nanti di sini kita dapati gradiennya berapa? Gradiennya itu adalah -6. Ya. Nah, baru kembali lagi ya, perpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y berarti mulai dulu perpotongan dengan sumbu X ya. Nah, itu berarti adalah apa? Perpotongan dengan sumbu X berarti itu adalah saat dimana nanti Y-nya sama dengan 0. Oke, nah kalau Y-nya sama dengan 0, ya ini bebas saja mau masukin ke yang ini boleh, mau masukin yang sini juga boleh ya. Kalau saya masukin ke yang sini, ya berarti itu jadinya adalah 6X ya ditambah 0 kan sama dengan 6 ya. Berarti X-nya sama dengan ya, sehingga kita dapati nanti titik potongnya adalah apa? Titik potongnya itu nanti adalah 1,0. Nah, selanjutnya nanti ada lagi ini perpotongan dengan sumbu Y. Ya, perpotongan dengan sumbu Y tadi itu kan saat dimana nanti X-nya sama dengan 0 ya. Nah, ya udah masukin aja ke sini ya. Nah, kalau saya masukin X yang sama dengan 0, nanti kan dia jadinya adalah Y sama dengan 6 ya. Nah, berarti udah langsung dapati Y-nya sama dengan 6. Sehingga kita tahu nanti ini titik potong terhadap sumbu Y-nya berarti adalah di 0,6. Oke, gitu ya. Nah, jadi keuntungannya dari kalau kita mengetahui ya perpotongan dengan sumbu X dan perpotongan dengan sumbu Y ini apa? Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk menggambarkan si grafiknya ya. Oke, nah jadi kalau nanti dikasih fungsi ya dengan persamaan yang X pangkat 1 ya, itu kan pasti berupa garis tuh. Nah, kalau berupa garis ya, itu nanti cara menggambarnya ya kita cari perpotongan terhadap sumbu X, perpotongan terhadap sumbu Y, tinggal kita hubungkan saja. Oke, nah sehingga di sini bisa kita tuliskan. Oke, nah ini ini kita coba gambar apa ya gratisnya ya untuk yang satu nomor ini. Dua, empat. Nah, tadi perpotongan dengan sumbu X-nya berapa? Itu ada di 1,0 ya. Nah, ya udah 1,0 ya kira-kira nanti di sini lah ya. Di tengah-tengah ya. Oke, kemudian nanti ada di 0,6 ya. 0,6 berarti kira-kira itu ada di sini. Oke, nah sehingga ini kita akan hubungkan ya. Ya, ini kita hubungkan nanti kira-kira kan dapati bentuk seperti ini. Oke, nah inilah yang nanti dia akan menjadi apa? Garis yang si 6X tambah Y sama dengan 6. Itu ya. Nah, jadi kalau untuk mencari apa? Oke ya, untuk menggambarkan suatu garis ya. Nah, maka caranya adalah kita mesti cari dulu ya titik potongnya terhadap sumbu X dan juga nanti titik potong terhadap sumbu Y. Nah, begitu kita punya titik potong terhadap sumbu X maupun sumbu Y, nah itu nanti tinggal kita hubungkan saja ya. Nah, itulah nanti yang kita sebut sebagai persamaan apa ya? Itu yang itulah cara kita untuk menggambarkan si garis ya. Nah, jadi nanti kalau kita ketemu dengan fungsi yang X pangkat 1 ya. Nah, fungsi X pangkat 1 itu ya cara untuk menggambar grafik fungsinya ya nanti jadi seperti ini. Oke, ini bisa dipahami ini. Enggak. Saya. Hmm? Nah, kita ke satu soal lagi ya. Ya, ini soal-soal ini saya ambil dari soal tutorial ya. Nah, biasanya ya kalau soal tutorial itu ya biasa tiap tahun ya soalnya bakal mirip-mirip aja ya. Jadi lumayan nanti kalian sudah ada kunci jawaban untuk yang tutorial apa soal tutorial nanti di perkuliahan nanti ya. Nah, jadi kok yang persamaan pangkat 1 itu juga kita sebut nanti dia sebagai apa? Persamaan yang sifatnya linear.
Oke ya. Nah, jadi kalau dia udah bilang, ada persamaan linear ya, berarti itu nanti adalah persamaan yang pangkat satu. Oke ya. Nah, jadi yang ini tadi ya, ini semua nanti adalah persamaan yang linear ya, kalau dia yang X pangkat satu ya. Oke, yang persamaan garis itu, nama lainnya nanti juga bisa kita sebut sebagai persamaan linear. Nah, tentukanlah suatu persamaan linear yang menunjukkan hubungan antara derajat Celcius dengan derajat Fahrenheit ya. Gunakan fakta bahwa 0 derajat itu sama dengan 32 Fahrenheit dan 100 derajat itu sama dengan 212 Fahrenheit ya. Gunakan persamaan tersebut untuk mengubah 100 Fahrenheit nanti ke dalam derajat Celcius ya. Nah, berarti kalau persamaan yang linear itu artinya apa? Oke. Nah, kalau persamaan yang linear, berarti kan ini tadi kita udah tahu nih ya, bahwa ini tadi kalau dia ini yang Celsius ya, ini yang Fahrenheit ya. Nah, tadi kalau dia 0 Celsius itu kan nanti sama kayak 32 Fahrenheit ya. Nah, kemudian nanti ini dia 100 derajat Celsius dia sama dengan 212 Fahrenheit. Nah, maka kalau kita ambil dia di sembarang titik ya di sembilan titik ya berarti kalau yang ini kan kita sebut nanti dia yang Celsius ya kalau ini nanti dia kita sebut sebagai yang Fahrenheit. Nah yang namanya persamaan linear ya itu adalah apa bahwa nanti beda ini ke sini ya bandingin nanti dengan beda ini ke sini itu akan sama dengan beda dari ini ke sini dibandingin nanti dengan beda dari ini ke sini ya. Nah perbandingannya akan sama saja ya kalau dia sifatnya adalah linear. Nah, sehingga ini ke sini kan berarti itu adalah C min 0 ya. C min 0 bandingin nanti dengan ini 100 min 0 itu akan sama dengan ini F min 32 bagi nanti ini 212 min 32. Nah, sehingga nanti ini jadinya adalah C per 100 sama dengan F min 32 per 180 ya. Nah, bagikan dengan 20 ini adalah 5, bagikan 20 nanti ini adalah 9 ya. Nah, sehingga dapati nanti ini C-nya itu adalah apa? 5/9 kali nanti ini F minus 32 ya. Nah, ini adalah si persamaan linear yang menghubungkan nanti antara si C dengan F ya. Nah, kemudian selanjutnya tinggal ini ya, pertanyaan selanjutnya itu adalah gunakan persamaan tersebut untuk mengubah 100 Fahrenheit ke dalam Celsius ya. Berarti tinggal masukin aja F-nya 100 ya. Jadinya adalah apa? Ini 5/9 kalikan nanti ini 100 dikurangi nanti 32. Dapati adalah 5/9 kali 68 ya. Nah, 68 kali 5 itu berapa ini? 340 ya. Per 9. Ya, berarti itu nanti sama seperti 340/9 derajat Celcius. Oke, bisa ya? Nah, sampai sini ada mau ditanya nggak? Nah, kalau misalkan nggak ada yang mau ditanya ya,